Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah 'azza wa jalla fi kitabil karim ba'da ta'awudz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا الهدي ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah keberkahan selalu menyertai kita dan diberikan kita selalu istiqomah, kesehatan, kekuatan, keselamatan dan kesabaran sehingga kita mampu untuk melaksanakan daripada syarat-syarat Allah yang telah ditetapkan untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang beriman yang hadir di dalam majlis ini, yang hadir di dalam masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita terakhir kemarin membahas tentang bagian yang ketiga, syarat-syarat sahnya wudu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Dan Anda harapkan nanti ketika ada sesi tanya jawab, maka Anda persilakan untuk bertanya yang berkaitan dengan masalah pembahasan kita saja. Ya. Kalau seandainya pembahasan itu yang ditanyakan adalah di luar dari pembahasan kita, maka silakan nanti ketika selesai majelis ini, silakan tanya. Baik, bagian yang keempat, furuduhu, atau yang berkaitan dengan fardu atau rukun wudu. Di dalam pembahasan kitab ini ada 6 pembahasan tentang fardu atau rukun daripada wudu. Yang mana pembahasan daripada 6 rukun ini adalah pendapat yang paling kuat, ya, dipegang oleh penulis kitab ini. Adapun mungkin kalau kita melihat dari madhab yang lain, terutama Syafi'iyah, maka untuk pembahasan fardu atau rukun wudu ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan, terutama nanti di poin yang ke-6. Dalam madhab Syafi'iyah, ya, tidak meletakkan muwalah, ya, di dalam poin
dalam fardu atau rukun wudu ini. Ya, berjumlah 6. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Membasuh wajah secara sempurna. Kalau dalam matan Abu Suja, maka disebutkan di situ furuduhul wudu'i sittatu asya. Jadi fardu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Tapi yang pertama di dalam madhab Syafi'iyah disebutkan adalah niat, ya. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Jadi membaca niat, melafalkan niat ketika membasuh wajah. Itu di dalam madhab Syafi'iyah. Maka di dalam madhab Syafi'iyah ketika membasuh wajah, maka dia niat di situ. Ya. Biasanya di dalam hati. Aku niat baru sambil membasuh wajah. Jadi an-niyatu 'inda ghusl wajhi. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak mendirikan salat, ya, melakukan salat, maka faghsilu, basuhlah atau bersihkanlah daripada wajah-wajah kalian. Jadi muka kita ini dibasuh, ya. Wajah, muka termasuk daripada rukun wudu. Dan wajah ini dari mulai ini, ya. Kalau dikatakan wajah itu dari mulai tumbuhnya yang di dekat telinga ini terus sampai dengan samping kiri. Kemudian dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan bagian dagu ini. Bukan yang depan saja tapi sini. Maka ketika ada jenggot maka dia diseka seperti itu. Ya. Terutama yang jenggotnya panjang. Ya. Kalau yang sedikit maka itu mudah. Kemudian yang kedua, ghasala yadain ila mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah sama. Ya. Dalam mazhab Syafi'iyah sama. Itu ada di poin ketiganya. Setelah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadain ilal mirfaqain. Jadi membasuh daripada tangan hingga mirfaq. Mirfaq itu siku. Tapi lafaz di sini mirfaqain itu menunjukkan dua, maksudnya dua siku dari dua tangan kita. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai dengan siku. Ini pembahasan kita di surat Al-Maidah yang sebelumnya sudah kita bacakan, ya, di pertemuan yang lalu. Cuman di sini dipenggal untuk menunjukkan mana-mana saja yang menjadi bagian rukun tersebut. Jadi dari mulai kedua tangan dibasuh sampai dengan siku. Jangan sampai tidak tersentuh bagian siku. Karena ini rukun. Berarti kalau rukun terlewatkan, berarti dia tidak sah wudunya. Atau dia sampai sini aja. Ya. Atau dia basuh sampai sini, sikunya tidak menyentuh sama sekali. Nah, cuma buru-buru gitu, ya. Akhirnya yang bagian siku tidak tersentuh seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam berwudu. Maka hendaklah kita ketika akan melakukan salat mengahsankan. Jadi membaguskan wudu-wudu kita. Ya. Mana yang bagian-bagian wajibnya, rukunnya kita penuhi. Kemudian sunnahnya sedapat mungkin kita penuhi juga nanti. Nanti ada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Ya, walaupun nanti ada perbedaan pendapatnya masalah sunnah-sunnah wudu.
Yang dimana Al-Imam Syafi'i dalam sunnah-sunnah wudunya menyebutkan al-muwalah di situ. Tapi al-muwalah di dalam pendapat di dalam kitab ini disebutkan adalah fardu, merupakan bagian dari fardunya. Kenapa demikian? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga. Mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga. Di dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasannya dibasuh sebagian ya kepala, ba'dur ra'si. Maka daripada itu sering kita melihat ada orang berwudu hanya menyentuh bagian separuh aja bagian kepala. Ya, memang itu mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi hal ini telah dibantah oleh para ulama yang lain, terutama di dalam mazhab Hanabilah, bahwasannya perkara tersebut dilakukan ketika Rasulullah memakai imamah atau sorban. Ya, yang ketika itu Rasulullah hanya menyapu bagian depan saja, kemudian sisanya di sorbannya. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah bila tidak ada sorban atau apapun yang menghalanginya, maka kita basuh seluruhnya, mengusap kepala seluruhnya. Jadi tidak hanya di bagian depan saja. Ya. Tadi pendapat ini tetap kita kembalikan kepada kelegawaannya. Ya. Jadi kita tidak boleh menghina atau mencaci maki orang yang melakukan hal tersebut. Karena itu adalah pendapat yang mereka yakini di dalam mazhab mereka. Ya. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita salahkan. Apalagi kita mengatakan seseorang itu adalah pelaku bid'ah. Ya. Ada konsekuensinya ketika kita mengatakan seorang pelaku bid'ah. Siapa yang dikatakan mubtadi itu? Maka kita hati-hati dengan ucapan kita. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala masih dalam surah Al-Maidah, wamsahu birubusikum, dan sapulah, basuhlah ya daripada kepala kalian. Jadi kepala itu mencakup keseluruhan. Jadi telinga termasuk bagian kepala. Maka ketika kita menyapu daripada kepala kita, ya, maka kita kembalikan dalam satu air wudu tersebut, maka kita kembali melanjutkan di telinga. Baik telinga yang bagian luar, ya, bagian dalam maupun yang bagian luarnya. Seperti itu. Dan itu harus dibasuh, disapu semua. Ya. Tapi nanti kalau di dalam pembahasan mazhab Syafi'i tidak demikian. Kepala dan membasuh nanti telinga itu dengan air wudu yang baru. Ya, tidak dengan air wudu yang bersatu dengan basuhan ke kepalanya, seperti itu. Ya, itu dalam mazhab Syafi'iyah. Dan juga dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhnani minar ra'si. Mengapa dikatakan telinga itu bagian daripada kepala? Yakni dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Yakni kedua telinga kita ini termasuk dari bagian kepala. Al-udhunani minar ra'si. Jadi dua telinga termasuk dari bagian kepala. Jadi tidak sah seseorang yang berwudu mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Nah, ini di dalam pendapat ini, pendapat yang paling kuat dikumpulkan oleh para ulama al-fiqih dalam hal ini, terutama di dalam tulisan dari penulis di dalam kitab Fiqh Muyassar ini. Jadi sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Ya. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau yang sudah mengamalkan sebagian saja silakan dengan pendapatnya.
asalkan bisa membuktikan sendiri, ya, atau meyakini sendiri bahwasannya pendapat itu adalah pendapat yang kuat, yang rojih menurut apa yang sudah diyakininya. Karena ada juga yang mengatakan ini kan rojih menurut mereka, ini rojih menurut Hanabilah, tapi tidak rojih menurut Imam Syafi'i. Seperti tadi mengatakan demikian. Ya. Silakan kita untuk bertaklid, tapi ketentuan-ketentuan taklid itu sudah ditetapkan dalam syariat kita, syariat Islam. Ketika memang sudah tidak mampu lagi untuk meneliti, untuk membuka-buka kitab, untuk membandingkan bagaimana pendapat-pendapat yang kuat itu, maka silakan kita untuk mengembalikannya kepada salah satu mazhab. Ya, karena saya sudah mungkin lemah, sudah usianya sudah lanjut. Ya, sudah tidak mampu lagi untuk meneliti buka kitab, susah. Tapi dengan catatan, ketika pendapat orang yang mujtahid yang ia ikuti untuk dia bertaklid di situ ada pendapatnya yang menyelisih daripada pendapat jumhur, menyelisih daripada pendapat hukum-hukum syariat, kitabullah wa sunnah, maka dia tidak boleh bertaklid di situ. Ini ketentuannya. Ya, jadi taklid diperbolehkan dengan ketentuan, dengan syarat. Akan tetapi bila ia menyelisih daripada kitabullah dan sunnah dalam salah satu permasalahan hukum-hukum syariat Allah, maka ia tidak boleh bertaklid di situ. Dia tinggalkan. Tapi ia mesti tetap di dalam mazhab itu. Ya, katakanlah dia bermazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada suatu perkara yang menyelisih daripada hukum syariat Allah Ta'ala, dan itu merupakan pendapatnya jumhur, ya, dan pendapatnya adalah pendapat daripada mazhab itu sendiri, sedangkan pendapat yang lain tidak demikian. Banyak yang berpendapat A, sedangkan dia berpendapat B, seperti itu. Maka kita mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu hal, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian yang keempat, yang termasuk daripada fardu atau rukun daripada wudu, yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Sampai mata kaki saja. Karena di dalam lafadznya disebutkan ilal ka'bain. Ya. Rasul rijlain ilal ka'bain. Jadi membasuh daripada kedua kaki hingga mata kaki. Terus bagaimana kalau seandainya menyapu sampai dengan pangkal betis? Boleh tidak? Boleh tidak? Hah? Dalilnya apa? Terus ada kan yang menyapu sampai dengan pangkal lengan. Boleh tidak? Nah, bagaimana? Ragu-ragu ya. Nah, kalau yang membasuh sampai dengan pangkal lengan itu diperbolehkan karena ini sahabat, salah seorang sahabat Wa'im ya, melihat daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika itu berwudu. Ya. Yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah menyapu hingga sampai pangkal lengan ketika pada saat menyapu tangannya. Tidak sampai siku tapi melebihi itu. Dan juga demikian dilihat ketika dia menyapu kakinya, tidak sampai dengan kedua mata kaki, akan tetapi sampai dengan pangkal betis. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, beginilah cara Rasulullah berwudu. Nah, hadisnya sahih dari riwayat Muslim. Ya. Maka diperbolehkan, akan tetapi pendapat yang kuat di sini adalah kita mengikuti daripada dalil juga, itu juga dalil yang silakan, yang sudah mengamalkan itu silakan diamalkan, yang tidak silakan mengikuti daripada pendapat yang sudah disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala atau disebutkan dalam rukun-rukun wudu, baik itu disebutkan dalam mazhab yang lain, dalam Syafi'iyah atau di dalam mazhab Hanabilah. Karena di situ disebutkan, terutama di mazhabnya Syafi'iyah juga disama ya, ketika rukun wudu disebutkan
ghuslul rajulain, ketika kaki ya, ilal ka'bain. Jadi membasuh daripada kedua kaki hingga kedua mata kaki. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Dalilnya adalah masih dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dalam Al-Qur'an juga sudah jelas. Sebenarnya firman Allah Ta'ala juga sudah jelas, basuh kedua kaki hingga sampai kedua mata kaki. Lalu yang kelima, tertib. Kalau dalam matan Nabi Sujat itu disebutkan wat tartibu ala ma dzakarnahu. Jadi mentertibkan ya daripada rukun-rukun wudu ini seperti apa yang sudah disebutkan, urutan-urutannya di atas. Ya. Jadi harus tertib. Jangan sampai nanti ketika membasuh kaki habis itu baru basuh tangan. Enggak tertib. Ya. Sekendak hatinya saja. Awal-awal sekiranya jenggot dulu lah. Ya. Jenggot dulu, habis jenggot kaki, habis kaki kepala, habis kepala tangan lah. Yang pula nanti nambah perut pula dibasuh. Ya. Ini tidak benar. Harus tertib sesuai dengan yang disebutkan dalam rukun-rukun wudu. Itu tertib. Ya, karena Allah Ta'ala menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Dan Nabi SAW berwudu secara berurutan sesuai dengan yang Allah sebutkan. Nabi berwudu sesuai dengan urutan seperti halnya apa yang Allah firmankan di dalam firman-Nya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu disebutkan urutannya. Ya, ini wajah, kedua tangan, kemudian kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diuraikan dalam sifat wudu beliau dalam hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Silakan merujuk kepada kitab sifat wudu Nabi. Sifat wudu Nabi. Itu banyak ya hadis-hadisnya yang disebutkan mengenai bagaimana tertib wudu ya, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, adalah muwalatun. Tulisannya muwalatun. Apa itu muwalah? Muwalah yakni membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Jadi maksudnya adalah tidak memberikan durasi yang lama sehingga wudu kita yang sebelumnya itu mengering karenanya. Ya. Jadi wudu kita itu mengering karenanya. Karena apabila itu terjadi, maka kita harus mengulang wudu kita. Dalilnya ada nanti. Jadi apabila kita berwudu, kita jeda sebentar, misalnya ada telepon penting gitu ya, halo ya, gini, seperti ya siapa ya gitu ya, masuk dalam kantong, lanjut dia. Nah itu tidak boleh sampai dengan basuhannya itu mengering. Itu muwalah namanya. Ya, kalau itu terjadi maka dia harus mengulang wudunya. Ya, tidak boleh di bagian wudu tersebut yang ia belum sentuh kemudian dia lanjutkan. Karena Nabi SAW berwudu secara muwalah atau berkesinambungan tanpa dijeda. Kecuali kalau bersin ya. Bersin sebentar seperti itu. Dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'ah
Ada catatan di sini lum'ah ya, bulatan hitam. Lum'atun qadrud dirham lam yusibha al-ma' fa'amaruhu an yu'idal wudu'ah. Bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki, ya, ia sedang selesai berwudu, ya, atau sholat gitu ya, di sini sebutkan yusolli wa fi dhahri qadamihi, dan di punggung kakinya lum'atun qadrud dirham, jadi ada bulatan hitam, ya, atau sebesar koin gitu, qadr ad-dirham, yang kadarnya sebesar dirham, itu maksudnya. Qadr dirham itu maksudnya kadarnya, miqdarnya sebesar dirham. Ada di bagian kakinya. Ya. Maka lam yusibha al-ma, yang tidak tersentuh oleh air. Subhanallah, Rasulullah detail sekali ya, itu kelebihan mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa melihat secara detail mana daripada umat-umatnya yang tidak sempurna daripada wudunya atau terabaikan daripada rukun-rukun wudu. Maka beliau memerintahkan agar mengulang wudunya. Berarti dengan kata lain apa? Apabila tidak mualah, ya, maka seseorang harus mengulang wudunya. Dia membiarkan lama sehingga menjadi kering. Jadi bisa jadi sahabat ini mungkin sudah berwudu, cuman tidak sempurna seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Dan ini sebagai suatu dalil bahwasannya mualah itu wajib, bagian daripada rukun. Kalau seandainya itu bukan rukun daripada wudu, maka tentulah Rasulullah hanya menyuruh seseorang itu hanya membasuh daripada bagian kakinya saja. Tidak perlu untuk mengulang wudunya. Karena disuruh mengulang wudu, berarti dengan kata lain wudu yang pertama sudah tidak sempurna lagi. Berarti tidak sah wudunya, harus sampai mengulang wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Khalil. Jadi kalau mualah atau berkesinambungan itu bukan sebagai suatu syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkan agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudunya. Ya, ini yang sudah perhatikan. Maka mualah di dalam pendapat yang sahih, di dalam pendapat yang kuat, masuk daripada rukun wudu. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhab Syafi'iyah memasukkan mualah di dalam sunnah wudu. Harus legawa di sini. Tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Yang menghayati, meneliti dari beberapa dalil, ya, sehingga kita berkesimpulan bahwasannya pendapat yang paling kuat, yang paling sahih adalah ini. Seperti itu kita amalkan. Ilmu itu untuk diamalkan, ya, tidak untuk dicatat saja, dihafalkan. Maka dikatakan ilmu tanpa amal itu kesombongan, sedangkan amal tanpa ilmu itu kesesatan. Dua hal ini harus bergandengan. Ilmu kemudian diamalkan. Punya ilmu tidak amal, maka dia sombong. Kemudian beramal tanpa ilmu, maka dia sesat. Bagaimana bisa beramal tanpa ilmu? Berarti yang diamalkan itu perkara-perkara yang tidak Allah syariatkan. Ya, seperti itu. Itu pembahasan tentang lum'ah. Jadi lum'ah, kalau mengering, apapun yang mengering dari wudu kita, ya, yang kita tidak melakukan mualah ini, maka itu namanya lum'ah. Ada bulatan hitam istilahnya, bermana tempat yang tidak terkena air dalam wudu atau mandi. Mandi juga sama ya.
Kalau kita mandi kemudian ada bagian tubuh kita yang tidak tersentuh air, itu namanya lum'ah. Namanya lum'ah. Berarti mandi kita juga tidak sah juga. Ya, mandi tidak sah. Misalnya mandi apa istilahnya itu, istilah orang mandi kadal gitu ya. Walaupun kadal belum tentu mandi juga seperti itu. Ya. Jadi mandi benar, dibasuh. Nah, ketika kita membasuh tubuh kita, ya setelah membasuh kepala, kemudian kedua telinga kita, maka kita menyeka rambut kita, lalu kita mandi. Dan mandi sini jangan terlewatkan. Ini bagian-bagian setelah kita siram itu kita sapukan gitu ya, supaya rata gitu. Jangan sampai mandi depan aja, belakangnya kosong. Itu mualah namanya. Apa? Lum'ah, namanya lum'ah itu. Jadi bagian belakangnya itu kosong ya, enggak tersentuh air sama sekali. Dengan alasan dingin katanya. Punggung ini dingin kalau kena air seperti itu. Ya. Atau ada yang juga yang mandi yang dia dingin ya. Jadi air mandi itu tidak dibasuh dari atas sampai dengan turunnya air, tapi basuh teman airnya dibuang-buang ke belakang gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang merasa enggak yang seperti itu? Ya. Jadi ambil air dibuang-buang gitu ya. Buang jebur-jebur, yang kena air cuma dikit, yang kebuang banyak. Nah, seperti itu. Itu namanya lum'ah. Jangan melakukan lum'ah karena bisa tidak sah. Ya, maka dia harus mengulang wudunya atau mandinya ketika dia mandi janaban atau mandi besar. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu rukun wudu. Ya. Atau furudul wudu'i. Kemudian bagian yang kelima sunnah wudu. Wasunanuhu. Sunnah wudu. Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu. Dianjurkan saja. Kalau dianjurkan berarti dia mengandung makna sunnah di situ. Pelakunya mendapat pahala, sedangkan bagi orang yang tidak melakukan atau mengabaikan atau meninggalkannya maka dia tidak ada dosa di situ. Sunnah saja. Jangan sampai nanti tidak sah, harus ngulang wudunya. Padahal itu termasuk sunnah. Nah, kita keliru di sini. Maka kita harus ilmui masalah fardu wudu dan sunanul wudu ini. Nah, jangan sampai kita nyalain, harus ulang lagi. Ternyata itu sunnah. Nanti keliru pula kita ya. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah wudu. Termasuk sunnah wudu. Yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah yakni mengucapkan lafaz basmalah. Ya bismillah gitu ya. Di awal wudu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Jadi tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna di sini ya, bukan tidak sah. Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah di atasnya. Masuk sunnah. Baca basmalah sunnah. Berarti ketika kita di kamar mandi mau berwudu, ada pertanyaan kan yang sering dilontarkan, tidak bisa membaca basmalah, maka tidak usah baca basmalah sudah. Ya, karena dia termasuk sunnah wudu. Ya. Karena dia hanya terlalaikan dari apa? Dari kesempurnaannya saja. Maka dalilnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dikuatkan oleh Al-Mundhir dan Ibnu Hajar. Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis hasan. Jadi tidak sempurna wudu seseorang ya bagi yang tidak menyebutkan lafaz basmalah atau bismillah.
Tapi apabila dia di luar, kalau bahasa Jawa itu WC itu apa namanya? Jeding gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah itu kalau kita di luar itu maka kita lafadzkan basmalah, atau di tempat-tempat wudu. Ya. Kalau kita mungkin lagi di dalam jeding seperti itu, nggak ada tempat wudu yang lain, maka kita tidak usah lafadzkan basmalah. Ini termasuk sunnah saja. Yang kedua, bersiwak. Bersiwak. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah, ya, itu ketika hendak membasuh muka, ya, termasuk itu bagian apa? Bagian dari fardu niat. Ya beda dengan dalam mazhab yang lain. Kalau niat di dalam hati, tapi di dalam mazhab Syafi'iyah maka pada saat membasuh wajahnya. Itu disebutkan dalam matan Abu Suja. Silakan merujuk di dalam matan Abu Suja. Yang kedua adalah bersiwak. Karena kita sudah bahas pembahasan yang lalu bahwasanya siwak ini suatu perkara yang dianjurkan, bahkan hampir diwajibkan. Sampai Rasulullah mengatakan kalau tidak memberatkan daripada umatku, tadinya mau diwajibkan, tapi karena Rasulullah mengetahui ya daripada nantinya perkara-perkara ini sangat berat bagi umatnya. Gosok gigi aja malas, apalagi bersiwak. Padahal bersiwak itu simple, cuman bawa kayu arok itu, tinggal untuk dibersihkan. Karena Nabi membersihkan di sini juga harus memenuhi ketentuan. Ya. Kalau seperti di Timur Tengah, di Saudi Arabia sana, jadi ketika memakai itu banyak sekali sampah-sampah daripada kayu arok itu. Karena setelah dipakai mungkin durasinya tidak begitu lama, maka itu dibuang. Jadi jangan sampai kita irit gitu ya, beli kayu siwak itu pakainya sampai dengan 1 tahun usianya, seperti itu. Jadi ujungnya nggak dipotong gitu. Sebenarnya bisa ya dipotong. Kapan-kapan coba nanti saya bawakan itu ya. Jadi seperti ini kan dibuka. Jadi bagi yang belum mengetahui itu sebenarnya tidak keras, cuman kalau kita kupas bagian kulit luarnya itu, nah itu kan nanti ada serabut-serabut. Nah, serabut itu nanti dicelupkan ke dalam air supaya nanti mengembang seperti itu. Ya baru kita gunakan. Nah sekiranya nanti sudah sudah dipakai atau mungkin mulut kita kotor sekali, mungkin kita bisa gunting, buat lagi di bawahnya. Buka lagi seperti itu. Jadi bukan sudah itu buang gitu ya, jangan dibuang. Itu masih bisa dipakai terus sampai dengan nanti habis. Ya. Tapi jangan saking iritnya beli kayu yang panjang gitu ya. Ya cukup yang pendek saja. Itu kan ada yang tipis, ada yang kurus ya sebesar ini, ada juga yang agak besaran seperti itu. Tergantung mana yang paling suka, yang paling nyaman saja. Mungkin kalau untuk menjangkau yang bagian dalamnya mungkin yang kecil yang kurus itu yang paling enak. Yang untuk menjangkau daripada tempat-tempat gigi yang sela-selanya itu. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Ya. Jadi seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak sebelum mereka berwudu atau setiap kali mereka berwudu. Jadi sebelum kita setelah kita membasuh daripada tangan kita, ya 3 kali seperti itu, nah baru kita niatkan untuk bersiwak. Ya, baru nanti kita beristinsyak, kemudian kita istinsar, kita buang itu. Nah, sebelumnya kita niatkan, atau kalau seandainya tidak menemukan kayu arok itu maka dengan apa saja.
atau dengan sikat gigi. Ya, itu sama dengan maknanya yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu, maknanya sama dengan bersiwak. Kan ada makna secara bahasa, secara dua ya pengertiannya. Dan penggunaan siwak itu ataukah sifatnya daripada bersiwak itu, melakukan siwak dengan apa saja yang sifatnya sama untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita atau gigi kita. Jadi silakan, tapi dengan catatan niatnya untuk bersiwak. Hatta itu dengan jari. Misalnya mau berangkat sholat Jumat, hendak bawa siwak, terus tidak membawa sikat gigi. Maka ketika selesai kita membasuh daripada tangan kita ini, maka kita sapu dengan jari kita. Tapi niatkan dulu untuk bersiwak. Dalam hati aku niat bersiwak untuk mendapatkan pahala darimu ya Allah. Ilahkan Allah Ta'ala. Sapu. Sampai kita berkumur, buang gitu ya. Lalu kita lanjutkan untuk menghirup air dan seterusnya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudu ini termasuk sunnah wudu. Maka ketika kita di Saudi atau ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya sekiranya kita mau irit ya air, kita jauh dari tempat air atau lagi sedang lagi wisata tur, lihat gunung ya, kita jauh dari tempat wudhu, maka kita ambil air aqua gelas yang kecil, maka kita lakukan perkara-perkara yang rukun saja sudah ya. Dan tidak usah dibasuh sampai dengan 3 kali. 1 kali itu sudah wajib. Ya. Tidak usah melakukan perkara-perkara sunnahnya, karena airnya sudah sedikit terbatas. Maka kita lakukan hal itu. Ketika kita tidak membasuh kedua tangan kita, maka tidak mengapa. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Tapi yang jelas, ketika kita membasuh tangan, telapak tangan kita, kaki kita, wajah kita, itu usahakan untuk membasuh. Jadi kita sentuhkan memang tangan kita ini supaya untuk sekalian membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada dalam wajah kita, tangan kita, kaki kita. Jangan sampai membiarkan cuman air saja yang menyentuh daripada bagian anggota wudhu kita. Sering kita lihat kan, cuman hanya digini-gini kan saja, airnya ngocor. Ya. Itu tidak maksudnya jauh daripada sunnah Nabi. Ya, dalam sunnah Nabi itu diajarkan bahwasanya kita membasuh. Ya, sekalian kita membersihkan, kata para ulama, ya sekalian itu membersihkan daripada kotorannya. Ya, ketika kita membasuh, ya mulai dibasuh bagian ini, kita benar-benar disapu. Mungkin ada kotoran yang melekat di sini, itu akan terangkat seperti itu. Ya, jangan hanya air saja. Belum tentu nanti kesapu di bagian sikunya. Itu yang tidak kita perhatikan. Ya, jangan menganggap sepele masalah wudhu ini, karena sholat kita tidak sah ketika wudhu kita ini ada yang terlewat daripada rukun-rukunnya, atau pembatal-pembatal wudhu yang kita tidak sadari bahwa wudhu kita sudah batal. Ya, tapi kita tetap nekat untuk tetap mendirikan sholat. Ya, maka kita pelajari dulu daripada fiqih. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu 3 kali. 3 kali sebagaimana diriwayatkan dalam sifat wudu Nabi SAW. Kemudian yang keempat, berkumur dan beristinsyaq. Berkumur dan beristinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air. Yang kita taruh air itu di dalam genggaman tangan kita kalau kita ngambil air wudu, atau salah satunya. Maka cara yang benar adalah menghirupnya sekali hirupan. Ini terhirup, kemudian sisa air yang lainnya dimasukkan ke dalam mulut. Ya, kemudian nanti dia
dikeluarkan dari hidung, kemudian mulut ini dikumur-kumurkan baru dibuang. Jadi yang benar adalah tidak sendiri-sendiri ya. Karena sebagian juga sering kita lihat ada yang menghirup, habis itu ini sendiri lagi. Itu tidak sesuai sunnah. Sunnahnya adalah dengan sekali saja. Atau kalau kita menampung dari dua tangan kita ini, maka dia dalam satu kali atau sebelahnya. Jadi begitu ini dihirup, ini juga dihirup dari mulut. Ini dihisap dari hidung, ini dari mulut. Yang dari hidung itu dianjurkan untuk menekannya secara kuat ketika sedang tidak berpuasa. Ya. Bagaimana indikatornya? Indikatornya itu ketika kita hirup, maka di bagian kepala kita seperti rasa sakit gitu ya. Rasa tidak? Pernah ngerasakan? Nah, itu berarti sudah sunnah sekali. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Jadi cereng gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi jangan ditiup, enggak cuma disapu-sapu aja hidungnya ya. Jadi dihirup. Tapi kalau lagi sedang tidak berpuasa, maka jangan ditekan. Jadi biasa saja. Ketika lagi sedang berpuasa. Jangan sampai ini dalam hatinya sudah punya niat. Ini haus nih, ya. Nanti mau berwudu. Istinsyak sekalian saja hirup, ya. Itu tidak dibenarkan. Dosa ya. Sudah tidak sunnah, dosa lagi. Ya, Allah Maha tahu. Mana orang-orang yang mereka membuat tipu-tipuan seperti itu. Ya, jadi ketika kita hendak beristinsyak yang kuat, lalu masukkan bebarengan dengan istinsyak itu, masukkan dalam mulut, kemudian kumur dibuang. Ini dibuang. Nanti setelah itu nanti kumur-kumuran kita baru dibuang juga. Jadi menghirup air ke dalam hidung secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa sungguh telah diriwayatkan dalam sifat wudu beliau. Famadmad wastanthar. Kemudian berkumur dan beristinthar, mengeluarkan air dari hidung. Kalau menghirupnya beristinsyaq, mengeluarkannya namanya beristinthar. Istinthar pakai fa, bukan pakai sin. Wastanthar, maka beristintharlah. Itu perintah ya. Wastanthar itu lafadznya wa dan beristintharlah. Itu fi'il amrnya. Dan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa balighu fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Beristinsyaqlah, hiruplah air ke dalam hidung secara mendalam kecuali shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa dikit aja, jangan sampai dalam. Oh, nanti tidak sah, bukan tidak sah, itu termasuk sunnah saja. Ya, termasuk sunnah. Jadi jangan menganggap itu perkara yang wajib sehingga terlewatkan dia mengulang wudunya. Ini keliru juga. Ya, maka menganggap perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib. Ya, hati-hati ya. Perkara bid'ah itu bukan perkara yang dibuat yang sebelum tidak ada syarat Allah kemudian dibuat. Tapi perkara-perkara yang seperti ini juga sama. Ya, yang tidak ditekankan itu tapi dilakukan. Tidak perlu. Perkara sunnah diwajibkan, mewajibkan perkara-perkara sunnah itu. Kalau sunnah ya sudah terlewatkan, dia tidak sampai membatalkan wudunya atau berkaitan dengan sah atau tidak wudunya. Jadi beristinsyaqlah, hirup air ke dalam hidung secara mendalam kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Hakaza, demikian. Kemudian yang kelima, menggosok lengan dan menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air. Ini menggosok lengan. Jadi benar-benar kita gosok ya. Namanya juga gosok. Kalau gosok itu tentu dengan kekuatan.
Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku dira'ai. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka beliau menggosok kedua tangan beliau. Jadi menggosok lengan dan menyelang-nyeling jenggot. Ketika kita memiliki jenggot yang lebat, ya, maka kita selang-seling gitu, menyekanya, ya. Demikian juga perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, kana yudkhilul ma tahta hanakihi fa khallala bihi alhiyata. Lihyah, bukan hiyata, ya. Fa khallala bihi lihyatahu. Beliau memasukkan air ke bawah jenggotnya lalu menyelang-nyelang jenggotnya. Lihyah itu jenggot atau liha. Jadi jangan sampai ketika memiliki jenggot maka ia tidak menyeka-nyeka bagian jenggotnya. Karena bisa jadi nanti bagian wajahnya, dagunya yang depan ini yang ditumbuhi jenggot yang lebat itu tidak tersentuh air. Itu yang dimaksud. Jangan sampai bagian kulit yang ada di balik jenggot yang tumbuh lebat itu tidak tersentuh air. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Ini sunnahnya. Jadi ketika kita hendak membasuh kedua tangan kita atau juga kedua kaki kita, hendaklah kita membasuh yang kanan dulu, ya. Itu sunnahnya. Jangan yang kiri dulu. Dalilnya apa? Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuhibbu at-tayamuna fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal. Ini termasuk daripada sunnah Nabi, tidak hanya di dalam wudu, dalam perkara-perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka sekali mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Terutama memakai jam ini, ya. Walaupun jam tangan di zaman Rasulullah tidak ada. Karena Rasulullah itu sangat suka mendahulukan yang kanan dan yang kiri, maka kita gunakan jam di tangan kanan kita. Ya. Tidak di tangan kiri. Tapi yang sudah pakai tangan kiri ya tidak masalah, ya. Ini perkara-perkara duniawi saja. Kalau urusan duniawi maka ibahah, ya, maka boleh saja. Tapi Rasulullah di dalam semua perkara beliau selalu mendahulukan yang kanan ketimbang yang kirinya. Termasuk juga dalam perkara wudu beliau. Dan juga menyisir rambut. Bersuci, menyisir rambut dari kanan dulu. Bagi yang tidak punya rambut, yang tidak usah disisir. Ya, apa yang mau disisir, ya? Tidak ada rambutnya. Bersuci demikian, maka bersuci pada saat kita bersuci, berwudu atau membasuh ketika kita mandi gitu, maka kita dahulukan yang kanan dulu. Maka itu sunnahnya, bukan suatu yang wajib. Dan dalam segala urusan beliau, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang ketujuh, membasuh 3 kali untuk wajah. Nah, ini tidak boleh lebih. Kedua tangan juga dan kedua kaki. Yang wajib 1 kali. Jadi wajah, kedua tangan, kedua kaki kita itu yang diwajibkan hanyalah satu kali saja. Berarti nanti ketika kita di Mekah atau kita mungkin kekurangan air, yang kita bisa berwudu sekiranya
ketika kita mengulang dengan hitungan 3 kali, maka tidak cukup. Maka cukup kita membasuhnya, baik wajah, kedua tangan kita atau kaki dengan 1 kali basuhan saja. Yang 1 kali itu sudah wajib, kita sudah memenuhi syaratnya, wajib. Tapi lebih daripada itu, sampai dengan 3 kali itu sunnahnya. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari sekalian berbahagia, ketika kita hendak sampai di masjid, kita belum berwudu. Kemudian imam lagi sedang membaca surat, ya, di rakaat yang pertama. Maka kita hendak supaya tidak tertinggal daripada 1 rakaat tersebut, maka kita basuh yang wajib saja. Ya, sekiranya mungkin dengan 3 basuhan ini kita akan tertinggal 1 rakaat. Walaupun sebenarnya tidak boleh terburu-buru, ya, ketika kita hendak melakukan sholat. Tapi kalau misalnya supaya mendapat 1 rakaat dengan imam, atau sekiranya kita ingin dapat, ya, takbiratul ihram ketika imam hendak sholat, maka ketika itu kita melakukan wajibnya saja. Ya, seperti itu. Atau dalam perkara-perkara yang di sana kita tidak menemukan air yang cukup untuk kita berwudu, untuk membasuhnya 3 kali. Allahu a'lam bishawab. Jadi hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diriwayatkan secara sahih dari beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadduha marratan wa marratain wa thalathan. Jadi bahwa beliau berwudu dengan marrah, dengan 1 kali, ya, sekali saja, wa marratain dengan 2 kali, dan juga dengan 3 kali. Jadi kalau kita melakukan basuhan tersebut 2 kali, maka juga termasuk sunnah Nabi. Ya, 2 kali silakan. Yang tidak boleh itu adalah lebih daripada 3 kali, itu yang tidak boleh. Kalau 2 kali diperbolehkan, karena termasuk sunnah Nabi juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ke-8, membaca zikir setelah wudu. Ini penting. Membaca zikir setelah wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun yatawaddu fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Siapapun dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, salah satu dari kita berwudu, kemudian kita sempurnakan wudu kita, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kecuali pasti pintu surga yang 8 dibukakan untuknya dan akan memasuki dari mana saja dari pintu-pintu tersebut bagi orang yang mengucapkan ini. Jadi Masya Allah, ya, perkara yang mungkin sepele tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Maka dari itu dapat kita ambil ibrah bahwasanya apa yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya itu perkara yang besar, Allah tetapkan. Tapi kadang-kadang kita menganggap sepele. Ya, tapi di sisi Allah besar, urusannya besar. Dan juga di dalam lafaz ini ada tambahan lafaz lagi yang sering kita sebutkan, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa bertobat dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci, menyucikan diri. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Jadi dilafadzkan setelah lafadz tadi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah itu ya. Selepas wudu. Sudah kita selesai wudu. Kalau kita lagi di kamar mandi, maka setelah kita membaca ghufranak di luar baru kita baca doa itu. Jangan di dalam ya. Kalau kita baca dalam WC jangan. Tapi di luarnya. Kalau di tempat wudu, dia tidak sedang di dalam kamar mandi, maka dia lafadzkan selepas wudu. Tidak perlu pakai angkat tangan kayak gini ya, tidak perlu ya. Ada kiblat, asyhadu la ilaha, tidak perlu. Cukup langsung dilafadzkan ya. Dilafadzkan doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 5:30 sudah. Padahal mau membahas tentang pembatal wudu. Apa ya? Baik, insyaallah untuk bagian ke-6 kita lanjutkan nanti pertemuan kita pekan depan. Ya. Inilah rencana manusia. Rencana manusia itu sekiranya bisa ya dalam kurun waktu 1 jam membahas. Ana kira membahas pembatal wudu sampai ternyata tidak. Nah, qadarullah. Baik, sisa waktu Anda persilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia untuk bertanya perkara masalah apa yang kita bahas saja. Tafadhol. Nah, silakan. Nah, baik. Jadi karena al-muwalah itu termasuk dalam perkara yang wajib, maka perkara yang sunnah kita abaikan. Ya, kita mendahulukan dulu perkara yang wajib ketimbang perkara yang sunnah. Termasuk ketika kita masuk ke dalam masjid, mana yang diutamakan salat tahiyatul masjid dengan kita mendengarkan khutbah. Maka dengan khutbah yang lebih wajib. Maka ketika kita masuk masjid, walaupun khatib berada di mimbar, maka kita langsung salat tahiyatul masjid, tidak langsung duduk. Ya, karena itu bukan itu ya. Seperti contoh ketika mendengarkan adzan. Ketika kita masuk, mana yang dahulukan? Kita menjawab daripada adzan salat Jumat ataukah kita mendengarkan khatib? Seperti itu. Maka kita dahulukan apa? Salat tahiyatul masjid dulu. Berusaha untuk mengejar, jangan sampai nanti ini lagi adzan, ya kita bisa mengejar daripada mendengarkan daripada khutbahnya dari awal. Maka itu diperbolehkan. Ya. Tapi dalam perkara salat Jumat saja. Ada orang yang menunggu dulu gitu ya. Selesai adzan, dia jawab dulu, kemudian dia baru salat tahiyatul masjid. Ini kalau di luar perkara salat Jumat. Tapi kalau dalam salat Jumat maka dia dahulukan dulu. Ini mau ngejar khatib naik mimbar, dia berkhutbah di situ. Maka kita langsung salat tahiyatul masjid. Tidak usah menjawab daripada adzan. Yang wajib didahulukan dulu daripada yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ya Pak ya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Bapak. Nah, yang kedua tadi kayaknya sudah melenceng dikit ya. Tapi tidak apa-apa, anak jawab karena ada singgungan sedikit dengan perkara ini ya. Baik. Ini sebenarnya bukan perkara wudu ini ya. Perkara kitab ini sudah. Baik. Jadi dalam kitab ini Fiqh Muyassar ini sebenarnya tidak berfanatik dalam salah satu mazhab. Tapi mengambil daripada pendapat yang kuat saja. Kalau dia bertepatan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, itu hanya pendapat yang bertepatan saja. Yang mungkin itu adalah pendapat yang kuat daripada pendapat Imam Mazhab. Ada juga nanti pendapat yang ini sama kayak pendapat Imam Syafi'i. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi tidak ada
terkhusus dengan pendapat-pendapat dari salah satu mazhab, tidak. Ya. Bagi yang sudah mengamalkan dari pendapat-pendapat dari salah satu imam mazhab kita, ya silakan. Saat kita yakini dan kita mungkin tidak mampu lagi ya untuk belajar, menuntut ilmu secara mendalam, menelitinya, maka kita bertaklid dengan salah satu pendapat mazhab. Karena bermazhab itu tidaklah menjadi suatu kewajiban. Ya, tidak menjadi suatu kewajiban. Yang wajib adalah perintah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita bermazhab kemudian kita menafikan dari pendapat-pendapat dari imam mazhab yang lain. Nah, ini tidak boleh. Misalnya kita bermazhab Syafi'iyah atau Hanabilah atau Hanafi atau Maliki, kemudian kita tidak mau tahu pendapat yang lain. Kita menganggap pendapat yang lain itu pendapat yang lemah semua. Nah, ini tidak boleh. Ini fanatik yang harus kita hindari. Ya. Silakan bermazhab, akan tetapi kalau seandainya melihat perbedaan seperti itu, kita tidak menyalahkan daripada pendapat tersebut. Ya. Demikian, karena para imam mazhab ini mereka tidak ada dosa ketika mengambil pendapat-pendapatnya, dan pendapatnya itu dikatakan oleh Imam Syafi'i dan seluruh 4 imam mazhab ini mengatakan bahwasannya apabila ada hadis yang menyelisih daripada perkataanku, maka tinggalkan perkataanku, ikuti hadis sahih itu. Harus ikuti kita. Dalam artian apa? Misalnya dalam permasalahan ini, suatu permasalahan dalam hukum-hukum syariat Allah ada menyelisih daripada Al-Quran Sunnah, pendapatnya lemah di situ, maka yang kita ambil adalah pendapat yang kuat dalam hal ini. Seperti itu Pak ya. Yang kedua tadi apa tadi? Ya, baik. Nah, itu yang fanatik mazhab tadi sudah saya sebutkan. Tidak boleh kita berfanatik. Yang ada silakan bermadhab, akan tetapi apabila pendapat dari salah satu hukum syariat Allah itu menyelisih sunnah, maka ini yang diperintahkan oleh para imam madhab untuk meninggalkan pendapatnya, beralih ke pendapat yang paling sahih dalam perkara-perkara agama Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Tidak boleh berfanatik madhab ya. Kalau seandainya ia menyelisih daripada pendapat-pendapat yang telah dikuatkan oleh para imam madhab yang lain, yang itu adalah pendapat yang mendekati Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan itu. Ini tidak salah, sudah pernah bahas di pertemuan pertama ya. Di dalam kitab fiqih Sahih Fiqh Sunnah ada itu disebutkan. Ya, di bagian muqaddimahnya itu disebutkan penjelasan itu. Bahwasanya bagaimana ucapan dari Imam Abu Hanifah masalah ini. Malah Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal bagi kalian untuk berfatwa dengan apa yang telah aku ucapkan selama kalian tidak mengetahui dari mana aku mengambilnya. Nah itu, hati-hati. Kalau kita tidak mengetahui dari mana itu dasarnya, atau seandainya perkara itu perkara yang lemah, dhaif, atau la asla lahu, tidak ada asal usulnya, tapi kita ikuti itu, maka tidak halal bagi kalian untuk berfatwa. Tidak halal bagi kalian untuk kalian mengamalkan daripada pendapatku. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Nah, baik. Dalam perkara mandi ya, kalau kita wudu maka hadasnya hadas kecil, maka diwajibkan untuk berwudu. Kalau kita mandi, bahwasannya di dalam mandi itu kita sudah berwudu. Ya. Jadi ketika kita mandi janabat itu tata cara itu seperti kayak wudu. Tapi nanti ketika di basuhan kepala kembali lagi sampai dengan telinga, nah kita berhenti dulu di situ. Ini tata caranya untuk mandi besar ya Pak ya. Nanti baru kita ambil air lagi, kemudian kita seka lagi kepala berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi menyelang-nyeling supaya kulit bagian kepala kita tuh tersentuh, lalu baru kita guyur badan kita mandi. Nah, nanti kalau sudah bersih, mungkin kita bisa menggunakan ini ya, sabun sebagai selingannya untuk itu. Selesai semua nih dibasuh tubuh kita, baru nanti yang terakhir adalah kaki kita bersihkan, seperti halnya wudu. Jadi tata cara mandi janabat itu seperti halnya wudu, cuman perbedaannya ada tambahan nanti di bagian farj kita, di bagian kemaluan itu nanti dibersihkan. Ya, dibersihkan, kemudian kita basuh tangan kita kembali, lalu kita berwudu seperti biasa.
nanti di bagian kepalanya selesai itu, jangan kita langsung ke kaki. Ya, nanti kita ambil air, kemudian kita seka dulu kepala, sudah selesai, baru kita guyur badan kita, Bapak. Ya, badan kita. Kita guyur mungkin mulai dari kanan dulu. Ya, karena Rasulullah senang membasuh yang kanan dulu. Ya, kemudian yang kiri. Sudah selesai semua bersih, baru kita nanti basuh untuk kaki kita. Seperti halnya wudu. Nanti kaki kita dibasuh sesuai dengan wudu, dari mulai kaki, nanti kita sela-sela ya, sunnahnya nanti sela-sela itu. Kemudian kita basuh sampai dengan al-ka'bain, dengan kedua mata kakinya. Sudah tuh dia sudah selesai. Terus berwudu enggak? Ya sudah selesai itu. Mandi dapat, wudu dapat. Wallahu a'lam bishawab. Dapat ya? Ya, paham ya Bapak ya? Itu tata caranya. Jadi seperti wudu biasa, cuman tambahannya membersihkan kemaluan kita, lalu berwudu seperti biasa, bagian kepala nanti, kemudian ambil air sekali lagi, kemudian mandi seperti biasa, habis itu terakhir baru kaki. Kalau wudu kan tidak, sudah selesai kepala ini, baru kita kaki itu wudu. Kalau mandi nanti ya ada sesi mengguyur tubuhnya, membersihkan tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Ya berarti kita harus mengulang ya. Kalau kita membuang, berarti keluar lagi. Yang menyebabkan mempersyaratkan wudu lagi seperti itu. Jangan sampai kita sambil mandi, sambil kencing, sambil berak gitu ya. Yang namanya kita sedang membersihkan, mentahharkan diri kita, berarti kan kotor lagi seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Silakan Bapak. Kalau yang mandi bisa tadi dijadikan kebiasaan boleh? Silakan. Boleh ya? Yang mandi jadi niatnya begitu. Iya, tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau kita seperti halnya sholat Jumat itu kan kita berwudu atau mandinya seperti halnya seperti mandi janabat. Nah, jadi kita membersihkan dirinya seperti yang kita mandi janabat. Memang tidak ada disebutkan bahwasannya mandi itu seperti apa mandinya. Seperti halnya ketika seseorang mengeluarkan mani, keluar mani darinya, maka dia harus menggugurkannya, mengangkat hadas besarnya itu dengan cara mandi. Memang tidak disebutkan mandi, tapi mandinya itu mandi besar. Bukan wudu, bukan membersihkan saja, tapi mandi besar, ya mandi janabat itu. Ya, maka ketika orang mengeluarkan mani, ya maka dia harus mengangkat hadas besarnya itu, bukan dengan wudu, tapi dengan mandi besar. Ya, nanti ketika dia sudah mandi besar seperti itu, maka tidak perlu berwudu lagi. Sholat Jumat mandi besar, niatkan itu. Atau membiasakan diri dengan mandi seperti itu, maka ahsan. Ya, maka bagus. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau tidak pertanyaan anda akhiri, semoga bermanfaat. Lebih kurang anda mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan, semoga Allah memaafkannya. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.